Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wardani, NPM 191000297 dari kelas G, mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan penghimpunan dana dalam sistem wadiah pada perbankan syariah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan, di mana wadiah diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang yang menitipkan barang kepada orang lain agar dijaga dengan baik. Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan atau melakukan proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dalam transaksinya, perbankan mengacu pada ayat Al-Quran, hadis, dan lainnya yang merupakan acuan yang dibenarkan dalam Islam. Pada perbankan, ada produk penghimpunan dana yang disebut dengan akad wadiah, yang mana para nasabah dapat menyimpan dana tersebut kepada pihak bank, dan bank akan menjaga harta tersebut. Akad wadiah merupakan prinsip ekonomi Islam dalam menjalankan aktivitas perekonomian. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan wadiah dan jenis-jenisnya? Yang kedua, bagaimana pengimplementasian wadiah dalam perbankan syariah? Dan yang terakhir, bagaimana proses penghimpunan dana pada sistem wadiah dalam bank syariah? Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari wadiah dan jenis-jenisnya. Wadiah dalam bahasa fikih adalah barang titipan atau memberikan, juga diartikan ita'u al-mal yahfazahu wa fi qubulihi, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya. Karena itu, istilah wadiah sering disebut sebagai ma'budi'a inda goir malikihi liyahfazuhu, yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Seperti dikatakan qabiltu minhu zolika al-maliyakuna wadi'ah indi, yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan Al-Quran memberikan arti wadiah sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Mengenai wadiah ini terdapat dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah bab 15, mulai dari pasal 409 sampai dengan pasal 429. Selanjutnya ke jenis-jenis wadiah. Jenis-jenis wadiah ini ada dua. Yang pertama ada wadiah yad amanah, yaitu titipan di mana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitipnya. Yang kedua, wadiah yad domanah adalah titipan di mana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Wadiah yad amanah ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Yang kedua, penerima titipan, yaitu bank, hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atau fee kepada yang menitipkan. Selanjutnya, wadiah yad domanah memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpanan. Yang kedua, apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpanan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda. Prinsip ini diaplikasikan dalam bentuk giro dan tabungan. Namun, perlu ditekankan di sini bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titipan yang dimanfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam akad. Selanjutnya, ada implementasi wadiah dalam perbankan syariah. Wadiah dalam perbankan adalah diaplikasikan untuk produk giro wadiah dan tabungan wadiah, di mana giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudorobah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya, pembahasan mengenai proses penghimpunan dana pada sistem wadiah dalam bank syariah. Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah salah satunya ialah prinsip wadiah, di mana penerapan prinsip wadiah memiliki implikasi hukum sama dengan qard, yaitu nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang, sedangkan bank bertindak sebagai peminjam. Prinsip wadiah pada produk bank syariah dapat dikembangkan, yaitu prinsip wadiah yad domanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Dan prinsip wadiah yad amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Kesimpulannya, wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Prinsip ini diterapkan pada produk giro. Prinsip wadiah yang dipakai adalah wadiah yad domanah karena pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Perbankan syariah atau perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga atau riba. Dalam penerapannya, produk bank syariah dengan akad wadiah menerapkan prinsip wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya, perbankan syariah lebih menerapkan prinsip wadiah yad domanah. Yang terakhir, ada saran. Dalam perbankan syariah, produk wadiah ini memiliki biaya administrasi yang berbeda-beda, bahkan ada yang tidak membebankan biaya administrasi. Dengan perbedaan ini, sehingga masyarakat masih banyak menganggap tentang bank syariah sama dengan bank konvensional. Dan kemudian juga fasilitas yang ada pada perbankan syariah masih sangat kurang. Belum lagi, masih ada pegawai bank syariah sendiri yang tidak mengerti akan sistem dari wadiah ini, di mana wadiah sebagai produk knowledge, di mana karyawan harus memahami pengetahuan tentang produk yang sedang ditawarkan. Oleh karena itu, baik diadakannya edukasi yang lebih baik lagi agar dapat membantu masyarakat lainnya. Selain itu, edukasi juga masyarakat lain agar lebih mengetahui lagi tentang wadiah ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.